dipuji aja ibu-ibu sama suaminya. Kata suaminya begini, aduh mama udah punya anak 3, udah punya anak 4, masih cantik aja, masih bohai aja, masih demplon aja. Langsung istrinya masuk ke dalam kamar, di depan kaca ngomong dia, bener gue masih demplon. Kalau orang barat mabok, maaf, masih sopan, muntahnya keluar keju, keluar roti. Nah bocah Pandongan lor, bukan saatnya lagi buat kita anak muda mabok-mabokan, betul? Udah bukan zamannya lagi buat kita anak muda narkobaan, betul? Kader, sister, saatnya sekarang kita anak muda masuk masjid, masuk musala, masuk majlis taklim. Itu baru anak muda, harapan bangsa, harapan negara, harapan agama. Ceramah kok udah mulai lapar begini. Mem muhabbatehe kartaho amkanam kiare jareheho. Sukriya kal lekaba kabukar kecal kalte merehos sikat jawab barokahe ngerti teh ce? Yang jawab salamnya semangat, saya doain biar semakin berkah. Yang jawab salamnya semangat, saya doain tahun depan ada yang berangkatin naik haji. Yang jawab salamnya semangat, saya doain yang punya utang biar cepet lunas utangnya. Yang aminnya kenceng utangnya banyak. Utangnya seueur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal wujud bi Muhammadinil Mahmud wastafahu fakana khairu mab'usin wa khairu maulud wa atamma makarimal akhlaq. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa safi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Jawabnya Allahumma salli wa sallim wa barik. Kepanjangan jawabnya ya Bu ya. Bisa disingkat lagi. Sallu alaih. Bisa? Coba bareng-bareng hiji dua tilu. Ulang, ada yang sambil manyun jelek banget. Ayo yang benar, yang semangat, lebih kompak lagi. Sallu alaihi hiji dua tilu. Wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri. Amin keles. Kalau amin tangannya di mana Bu? Ini mulutnya amin, tangan sambil nyomotin kue. Ulang sekali lagi.
Amin. Ntar belum doa. Itu mau kemana Syahrini sama Nikita Willy? Cek, pada kemana kali? Nikita Willy. Mau kencing kali ya? Kalau mau kencing kita doain mudah-mudahan kencingnya berjalan dengan lancar. Kalau banyak yang mau kencing, bagaimana nih acara Pak Bupati? Kita stop dulu sebentar, kita kencing dulu berjamaah. Kembali ke lab. Amin. Entar belum doa. Rabbi israh li sadri. Amin. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Amma ba'du. Amma ba'du amin juga. Udah kenceng salah lagi. Hadratil muhtaramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para sesepuh dan para pinisepuh. Wabil khususil khusus dumateng ingkang kawula mulyakaken panjenenganipun Al-Mukarram Al-Mukhtaram Romo Kiai Haji Abdul Basit MPD Matta'anallah bituli hayatih. Amin. Amin. Yang mulia Bapak Bupati Cirebon, Bapak Dr. Andes Imron, kita doakan semoga beliau pun selalu sehat panjang umur. Yang mulia Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Dr. Masyhuri MPD, yang mulia Bapak Kubu Panongan Lor Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Agus Samsah beserta istri dan keluarga besar beliau, yang alhamdulillah saya udah nginep di kantor beliau. Udah bobo tadi sebentar, bobo. Al-Mukarram Al-Mukhtaram Romo Kiai Misbahul Munir selaku Ketua MUI, yang mulia Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustadz Jairuki, yang mulia Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Pulung selaku Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad, yang mulia Bapak Kapolsek, Bapak Bimaspol, Bapak Babinsa. Tidak lupa ada abang kelas saya Bu di Al-Falah Ploso Mojo Kediri, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustadz Kiai Muhammad Arif Iskandar. Saya dan kita doakan semoga beliau selalu sehat panjang umur. Istrinya yang menjadi sahibul barnamid, menjadi MC, yang mudah-mudahan tahun depan ikut aksi di Indosiar. Amin ya Rabbal. Para ibu, para bapak, hadirin wal hadirat, calon-calon penghuni surga. Yang aminnya kenceng, saya doain mudah-mudahan beneran nanti biar masuk surga. Gimana ibu bapak, masih semangat? Masih kuat? Insya Allah acara kita selesai jam 2 pagi. Setuju? Sanggup? Kuat? Ya, dia mah setuju-setuju aja. Ini mau kemana lagi Soimah? Mau kemana? Mau kencing juga? Ya udah sana buruan kencingnya. Pokoknya kalau ada yang bangun Pak, Bu, saya bacain aja dah. Apalagi kalau sampai pulang, jangan. Kenapa? Karena afdolnya ngaji pulang setelah doa. Kita saksikan iklan yang berikut ini. Saya doain mudah-mudahan tuh yang barusan lewat gedenya jadi Presiden Republik Indonesia. Ada lagi yang bawa anak? Banyak. Tuh ibu yang pakai baju koko putih anaknya, saya doain mudah-mudahan nanti gedenya jadi gubernur di DKI Jakarta. Kalau yang bercanda ntar gedenya jadi penggali kuburan. Kembali ke lab.
Malam ini kita hadir dalam rangka di Masjid Jami Nurul Falah, dalam rangka kita memperingati kelahiran seorang manusia agung, memperingati kelahiran seorang manusia yang amat sangat luar biasa. Kelahirannya siapa? The King of the King, the best of the best, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi. Saking hebatnya Pak Nabi kita Muhammad, Pak masih hidup. Emang kalau ngaji mah nggak di mana-mana, emang enakan resepan nama ibu-ibu nih. Kalau ibu-ibu dipanggil sekali nyautnya kompak nih. Coba Pak kita buktiin ya nih, coba Bu. Tuh kompak dia mah. Coba bapak-bapaknya Bu kita panggil ya, Pak. Sayang banget. Saking hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Bu ada salah seorang tokoh masyhur namanya jenenge Mahatma Gandhi. Kenal sama Mahatma Gandhi Pak? Ibu-ibu kenal tak sama Mahatma Gandhi? Kita kenal. Kalau sama Sahrukan kenal tak? Kenal. Di mana kenalannya so tahu banget. Sama Amitabh Bachchan kenal? Sri Devi? Serintilan? Tuh yang tukang gosip no serintilan. Ini Pak Bu, Mahatma Gandhi adalah salah seorang tokoh terkenal dulu pada masanya. Kata Mahatma Gandhi begini Pak, insya Allah orang Panongan Lormang gak usah pakai diartiin, udah pada ngerti artinya. Nih kata Mahatma Gandhi begini Pak, Hazrat Muhammad is the greatest of known on the world. He feared no one but Allah. I said yes when I read it he and his Camarasian Sampanian sepenterenterly. Cek ngertiin tuh? Itu ngangguk-ngangguk gue. Kata Mahatma Gandhi Pak, Muhammad ini emang manusia hebat. Kata siapa Bu? Kata Mahatma Gandhi, Muhammad ini emang manusia yang amat sangat luar biasa. Muhammad ini manusia yang amat sangat terkenal di kolong dunia ini. Tapi kata Mahatma Gandhi, walaupun Muhammad itu orang hebat, orang besar, orang yang sangat terkenal, he fear no one but Allah. Akan tetapi Nabi kita Muhammad masih takut kepada Allah. Alhamdulillah. Makanya Pak udah pas banget kalau Rasulullah kita jadikan contoh. Dari segi aspek manapun Rasulullah bisa kita jadikan contoh. Kenapa? Karena emang ada dalilnya jelas di dalam Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allahnya masih kurang kompak. Bisa lebih semangat lagi Pak? Ibu-ibunya diem, Pak. Alhamdulillah masih hidup Bu. Ayo kalau emang mau nyebut nama Allah sebut yang semarak. Sebut yang semangat. Sambil angkat tangan kanannya kayak begini Pak Bu nih, digenggam seperti ini. Nanti pas ketika genggam Bu, yang di sebelah kanan kelihatan tak? Tah, tingali tah. Tingali lihat bukan? Ya, bener ya? Tah, tingali. Ini pas ketika genggam kumpulin penyakitnya di genggaman tangannya. Entah itu penyakit jantung, liver, kencing manis, gula, darah tinggi, rematik, kolesterol. Naon deui? Darah tinggi. Boga duit. Itu mah gak usah pakai diomongin, udah kelihatan dari mukanya. Penyakit naon deui? Kepala suka pusing ya, kaki suka kesemutan, kumpulin penyakitnya di sini nih Bu. Nanti pas terakhir kita sebut nama Allah, ini genggaman kita Pak, kita buang.
sambil kita niatkan untuk ngebuang segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan raga kita. Mungkin Bapak Ibu udah ikhtiar berobat, udah kemana we, dari rumah sakit ini ke rumah sakit itu, dari alternatif ini ke alternatif itu, dari yang dekat sampai yang jauh, belum juga sembuh penyakitnya. Malam ini Pak Bu, kita minta kepada Allah, ya Rabb, dengan kebesaran, keagungan, kemuliaan junjungan kami Nabi besar Maulana Muhammad, dan mudahan pulang dari sini yang punya penyakitnya sembuh total semuanya. Nih caranya kayak begini, liatin dulu. Ntar saya baca ayat Qur'annya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Langsung diangkat tangan kanannya. Nih kayak begini. Ntar liatin dulu. Susah banget ngajarin ini. Sabar kelas. Gak bahaya tak. Nih liatin dulu kayak begini nih. Yang di belakang kelihatan? Bu, kelihatan Bu? Nih kayak begini nih. Allah. Tuh niatin ngelempar ngebuang penyakit. Cuman saya pesen banget buang nak ulah ka dia. Awas mana. Buang nak ulah ka dia Pak. Kabelah ditu we nya. ulah ka dia buang nak. Nih sekarang ini Bu, kalau Ibu bisa ngelihat, banyak banget puluhan bahkan ribuan malaikatnya Allah yang sekarang ini hadir plus mengaminkan doa Bapak dan doa Ibu semuanya. Nih malaikat udah siap pengen mengaminkan doa kita. Mudah-mudahan yang punya penyakit pulang dari acara Maulid Nabi di Masjid Jami Nurul Falah ini penyakitnya sembuh total semua. Ayo siap-siap. Yang mau sehat, yang mau sembuh dari penyakitnya, siap-siap. Kumpulin di sini Pak penyakitnya Pak. Nih malaikat udah siap pengen mengaminkan doa kita semua. Udah siap? Are you ready? Are you ready? Siap-siap. Buangna ulah ka dieu nya. Kesino. Ayo siap-siap. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kelihatan penyakitan semua. Nini di belakang maksain juga. Alhamdulillah. Barusan yakin apa enggak Bu? Bapak-bapak yakin Pak? Kan kalau kita ngaji di usul fikih itu, pas saya dulu ngaji sama Kiai Arif tuh dijelas diterangkan, al yaqinu la yuzalu bisak. Kalau kita benar-benar yakin nggak ada sak. Ma makna sak? Apaan? Bukannya semen, bukan. Satu sak, dua sak. Kalau nggak ada rasa keraguan-raguan, barusan niat ngelempar ngebuang penyakit, insya Allah yang punya penyakit pulang dari sini penyakitnya kabur semuanya. Amin ya robbal. Ada yang saya liatin tuh kerudungan biru kesel banget buang penyakitnya. Allah. Orang pusing mulu kali palanya. Ternyata pusing bukan penyakit, nggak boga duit. Kembali ke telah nampak pada diri baginda Rasul apa yang nampak, yaitu uswatun hasanah, suri tauladan yang bagus, suri tauladan yang baik. Ngeselin banget ini dia. Kalau ada yang ngomong, Pak saya ini pedagang Pak, Rasulullah juga Pak saya ini kepala rumah tangga Pak, Rasulullah punya anak punya istri. Pak saya ini anak muda Pak, Rasulullah juga pernah muda. Pak saya ini polisi Pak, saya TNI Pak, Rasulullah pemimpin perang di medan perang. Betul? Dari segi aspek manapun Pak, baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad bisa kita jadikan contoh. Nih yang bapak-bapaknya, coba saya panggil sekali lagi. Pak
Ya maksain lagi. Pak, jadi kepala rumah tangga, contoh akhlak baginda Nabi. Begitu amat sangat mulia, luhur, tinggi akhlak budi pekertinya Nabi. Beliau jangankan manggil orang lain, Pak, manggil istrinya aja indah banget, sopan banget, romantis banget. Ya Humairati, wahai istriku yang pipinya agak kemerah-merahan. Ibu-ibu pernah dipanggil suaminya kayak begitu? Gak pernah. Gimana urusannya, Pak? Contoh akhlak mulia, luhur, tinggi akhlak budi pekertinya Nabi, Pak. Saking tinggi akhlak baginda Nabi, sampai-sampai Nabi kita Muhammad, Pak, dapat pujian langsung dari Allah. Apa pujian Allah teruntuk baginda Nabi? Ayo kita buka lagi nih Bu Al-Qur'annya. Nih kata Allah di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Terus wah, ini kurang kompak ini. Ulang-ulang sekali lagi. Sebelum tangan saya yang kanan ini berhenti, terus sebut nama tarik napasnya dulu biar kuat. Tuh 2 3, tarik napasnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Terus. 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 Ngampos dah. Sungguh begitu amat sangat mulia, luhur, tinggi akhlak budi pekertimu ya Muhammad. Yang muji Pak Allah, bukan manusia, tapi Nabi enggak salting. You understand salting? Apaan salting? Nabi enggak salah tingkah, padahal yang muji Allah, bukan manusia. Beda kayak kita manusia, kadang nih kita dipuji aja sama manusia udah salah tingkahnya luar biasa. Contoh ibu-ibu nih, dipuji aja ibu-ibu sama suaminya, kata suaminya begini, aduh mama udah punya anak 3, udah punya anak 4, masih cantik aja, masih bohai aja, masih demplon aja. Langsung istrinya masuk ke dalam kamar, di depan kaca ngomong dia, bener gue masih demplon, pakai begini lagi. Salah tingkah dia, Pak. Ini Rasulullah yang muji Allah, bukan manusia. Tapi Nabi nggak salah tingkah, bahkan ibadahnya, Pak, semakin rajin, ibadahnya semakin giat. Nabi kita Muhammad, kalau udah ngomongin ibadahnya Nabi, Pak, beliau kalau ibadah nih, kakinya sampai bengkak-bengkak karena kelamaan. Nabi kakinya bengkak karena kelamaan. Nabi kakinya bengkak karena kelamaan ibadah. Nabi kakinya bengkak karena kelamaan sujud. Sekali deh, Nabi kakinya bengkak karena kelamaan sholat. Beliau jangankan yang wajib, yang sunnah semua dikerjakan. Beliau udah dapat jaminan surga dari Allah, sudah dapat jaminan dihindarkan dari api neraka. Beliau yang pangkatnya, Pak, paling tinggi dari kenabian, pangkatnya paling tinggi dari kerasulan, gelarnya Sayyidul Anbiya'i wal tapi ibadahnya subhanallah luar biasa. Beliau yang udah dapat jaminan surga, qiyamul lailnya di 1/3, di 1/4 malam, sering bangun malam nih Nabi kita Muhammad. Sama kayak orang Panongan Lor, sering pada bangun malam. Sering bangun malam, Bu.
Ngapain? Kencing doang. Padahal itu Pak, kalau kita suka ngedenger ayam berkokok, suka denger ayam berkokok Bu? Gimana suaranya? Ayam berkokok gimana suaranya? Kukuruyu. Tuh kayak begitu ya. Bisa? Biasa tuh? Ayam berkokok tak gitu. Kukuruyu. Biasa? Ayo coba ibu bapak yang jadi suara ayamnya, ntar saya pakai bahasa Arabnya Pak, plus saya artiin juga, mau Bu? Mau? Ngaji ini, kita ngaji, dapat ilmu, mau? Biar pulang ntar ada bekalnya ya Bu ya. Coba ibu bapak yang jadi suara ayamnya, ntar saya pakai bahasa Arabnya plus saya artiin juga, mau? Hoyong tak? Ayo coba kita praktekin dulu ya. 1, 2, 3. Ayuhan nas udzukuruni. Jangan ditawain apa. Innal malaikata yanzilu minas sama ilal ard. Enggak. Udah tahu enak aja ketagihan. Tuh Pak, ayam itu sebenarnya lagi ngasih tahu sama kita makhluk bumi. Tanya nih Kiai Arif yang ngaji di kitab-kitab kuning. Ada Pak, diterangkan, dijelaskan itu. Nih kata ayam kayak begini nih. Woi orang-orang Panongan Lor. Kukuruyuk lagi. Nyaut. Oi gitu ngapa? Ulang. Ini mulai kurang kompak ini. Oi begitu ya nyautnya, oke bisa? Ulang sekali lagi. Woi orang-orang Panongan Lor. Lihat tuh, ini kata ayam Pak, banyak banget malaikat yang turun dari langit ke permukaan bumi menyaksikan hamba-hamba Allah yang lagi sujud, yang sedang taqarrub ilallah, yang sedang mendekatkan diri kepada Allah. Hoi orang-orang Panongan Lor. Kalimat kukuruyu. Tuh Pak, ayam menginformasikan kepada kita. Allah kasih kelebihan. Ayam matanya Bu bisa melihat malaikatnya Allah. Makanya jangan disia-siakan, bangun malam kencing doang. Sujud tahajud ibadah kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah di 1/3 malam, di 1/4 malam, sujud di hadapan Allah. Setelah kita udah dekatkan diri kita kepada Allah, terus kita angkat kedua tangan kita, ngapain Bang? Ngapain? Doa. Pak, saya nggak bisa doa pakai bahasa Arab, boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh nggak Bu? Doa pakai bahasa Indonesia boleh? Boleh. Pak, saya kurang lancar bahasa Indonesianya, bisanya doa pakai bahasa Sunda, boleh ente? Boleh. Allah ngerti ente? Bahasa Sunda Allah ngerti? Ngerti banget. Pak, saya nggak bisa doa pakai bahasa Sunda, bisanya doa pakai bahasa Jawa, boleh? Doa pakai bahasa Jawa boleh? Doa pakai bahasa Jawa boleh? Pakai bahasa Jawa? Bahasa Jawa boleh. Nih yang orang Sunda nih doa pakai bahasa Sunda. Tadi dia Sunda apa Jawa? Sundanya udah masuk Kuningan tadi dianya. Kuningan Cirebon. Soalnya ada yang Cirebon Jawa kan ya. Tapi kalau di sini bahasanya Sunda. Nih yang orang Sunda doa pakai bahasa Sunda. Ya Allah Gusti, abdi teh nyuhun duit sing seueur. Trok tok 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 tok.
Allah paham nggak? Paham banget. Yang orang Jawa, ayat di dia orang Jawa nak. Wonten wong Jawa deh kene. Sing dia wong Jawa angkat tangan wong Jawa. Oh niki, oh Jawa nih pun di dalamnya Pak. Panjenengan dalamnya pun di. Pak, dalamnya pundi? Lah, bengong aja. Mana pecinya miring begini? Pak, pecinya mana? Oh. Awas jangan ada yang moto, woi jadi moto. Kagak ganteng lagi gua. Yang orang Jawa doa pakai bahasa Jawa. Ya Allah, ya Rob, kulo nyuwun duit sing akeh. Jare ini wong Kediri ngoten, tanya Kiai Arif. Kiai Arif itu lama di Kediri jadi khodamnya almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Fuad Mun'im Jazuli. Banyak keberkahannya Bu. Beliau lagi bangun pesantren. Doakan mudah-mudahan cepat terbangun pesantrennya. Santrinya banyak. Kalau ibu bapak mau mondokin anak, cari guru yang sanad keilmuannya jelas. Jelasnya apa? Sampai sanad keilmuannya kepada Nabi kita Muhammad. Kayak beliau nih belajar di pondok pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri, belajar kepada Gus Kausar, Gus Fahim belajar kepada guru-gurunya, orang tuanya. Ada Romo Kiai Haji Fuad Mun'im Jazuli, Kiai Haji Zainuddin Jazuli, Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, Kiai Haji Khamim Jazuli Gusmik, Ibu Nyai Lailatul Badriyah, sampai Simbah Romo Kiai Haji Jazuli Usman. Simbah Romo Kiai Jazuli Usman belajar ke Mekah sama gurunya. Gurunya belajar lagi kepada gurunya, gurunya. Sampai kepada Nabi kita Muhammad. Ntar teman kalau pesantrennya udah jadi, doain Kiai Arif Iskandar biar istiqomah dalam kebaikan. Amin. Kembali ke lab. Sampai mana tadi ceramahnya? Doa. Boleh Pak, doa pakai bahasa apa aja boleh. Allah ngerti, Allah paham. Asalkan jangan sholat pakai bahasa masing-masing. Enggak boleh, ya Pak ya? Ya Pak ya? Ya Bu ya? Ya Bu ya? Ya buaya. Mau kadang-kadang ada yang sholat pakai bahasa sendiri, pakai bahasa masing-masing daerahnya. Ini ntar takutnya masjid jadi rame Bu. Yang orang Sunda takbir pakai bahasa Sunda, Allah nu ageng. Yang orang Jawa nggak mau kalah ini nih Pak De ya, Pak De senyum dulu dong. Pak De nggak mau kalah yang orang Jawa, dia juga ntar ngikutin. Wah, yang orang Sunda aja takbir pakai bahasa Sunda, masa saya kalah takbirnya pakai bahasa Jawa? Allah agung sangat. Yang orang Padang takbir pakai bahasa Padang, Allah nan gadang. Rame ini masjid ntar. Nggak boleh sholat pakai bahasa masing. Kalau doa, maaf bukannya ngajarin, cuman ngingetin. Kalau doa kita boleh pakai bahasa masing-masing, asalkan jangan sholat pakai bahasa masing. Insya kembali ke lab. Contoh akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Kalau udah nih yang jadi kepala rumah tangga, bapak-bapaknya mencontoh akhlak Nabi. Yang jadi istri nih ibu-ibu, hello. Masih semangat Bu? Tanya pada kemana Inul Daratista? Cek, pada kemana Cek? Pokoknya kalau pulang hati-hati, karena afdolnya ngaji pulang setelah doa. Ini Pak, kalau kita ngaji nih seperti ini, tah ayeuna Bu, dosa kita lagi Allah angkat, lagi Allah buang semua. Amin. Sekarang ini dosa kita Pak lagi dibuang ke langit nih. Langit nolak, entah hoyong, tah gitunya. Enggak mau entah hoyong lain. Bener kan ya? Tehoyong apa entah hoyong? Tehoyongnya. Tah ayeuna dosa kita lagi dibuang ke gunung, gunung pun nolak, entah hoyong. Dibuang ke laut, tah ayeuna dosa kita Pak, laut pun nolak,
Entah hoyong. Pantes deh abdi ngomong Sunda. Pantes-pantes we atuh. Tah ayeuna dosa kita lagi dibuang ke pusaran bumi, ke perut bumi. Bumi pun nolak. Entah hoyong. Lalu dibuangnya kemana? Nih dosa kita semua dibuangnya kepada orang pas waktu ngaji terus pulang duluan. Ayo oh Inul Daratista balik lagi loh. Bagian kalau ada yang pulang Bu, kita liatin aja dosa kita ada semuanya. Ada yang mau pulang kagak jadi. Kembali ke lab. Nih ibu-ibu, Bu, contoh juga akhlak Nabi. Kalau udah suaminya mencontoh akhlak Nabi yang jadi istri, baca sejarah Bu, bagaimana akhlak mulia istri-istrinya Nabi. Kalau istrinya Nabi itu Pak dandan bersoleh berhias, badan dipakein minyak wangi hanya untuk suami. Iya Pak, iya. Betul tuh. Ini mah kadang-kadang model ibu-ibu zaman now beda, rapi wangi, bukannya buat suamina. Pas mau pergi kondangan cuma arisan doang ya, betul gak Pak? Pas giliran pergi kondangan aja pakai bedaknya yang cukup hiji. Hampir semua pabrik bedak ditempelin di pipina. Mulai dari bedak dingin Sari Ayu Ultima 2, bedak Revlon, bedak Mambo, bedak Mars, bedak Maya, bedak Pipa B29, Rinso, Autan, sabun colek, Bedling, semua ditempelin di pipi. Pakai minyak wangi itu cukup hiji, ketek kanan beda, ketek kiri beda, kerudungannya disemprotin juga, yang tengahnya juga, perutnya maksudnya ngeres aja pikirannya. Perut, tengah perut. Pas pergi kondangan, arisan wangi banget. Pas giliran tidur sama suamina bau curut. Ya, mana pakai daster somplak, BH ngample sebelah. Lu hiji ditindik pakai peniti. Suamina melok ketusuk peniti. Emang dasar bini samber gledek, bini samber gledek. Bu, ntar selesai maulid Nabi, rubah akhlaknya insya Allah. Yang kemarin-kemarin masih suka ngelawan sama suami, ada Pak yang model istrinya kayak begitu, ada Ayan. Banyak. Tapi insya Allah tadi di naon ieu namina Pandongan Lor tak aya, insya Allah soleha semua, nah amin ya robbal. Yang kemarin-kemarin Bu masih suka nyakitin hati suami, sering bikin jengkel hati suami. Mereka mana? Biarin dosa kita dia semua. Ayo loh. Abdulnya ngaji pulang setelah doa. Jangan pura-pura budek Yang kemarin-kemarin masih suka nyakitin hati suami, nanti selesai acara maulid ini rubah akhlaknya insya Allah. Yang kemarin-kemarin masih suka nolak kalau suaminya pengen suaminya, nanti selesai maulid Nabi di Masjid Jami Nurul Falah ini rubah akhlaknya. Yang kemarin-kemarin suaminya minta udah Noel ngomong, ngapa sih Bang Noel aja, ini makan pantat gua. Nanti rubah akhlaknya insya Allah. Bu, ibu sebenarnya ini kalau mau masuk surga lebih gampang loh Bu, ketimbang bapak-bapak ini nih. Bener, swear deh, swear Bu, swear. Ibu kalau mau banyakin pahala, maaf, pada kemana? Pada kemana? Kita saksikan iklan yang berikut ini.
Eta pada kemana dia? Bajak koneng. Bajak koneng dia. Kembali ke lab. Sampai mana tadi ceramahnya? Bu, ibu kalau mau banyakin pahala, maaf nggak usah pakai pergi jauh-jauh, merat mantok kemana we? Tah ti imah ti bumi seueur pahalana. Tah gitunya. Ini bener apa enggak sih ngomong Sunda ini Pak? Kalau salah koreksi ya. Di rumah itu Bu, ibu ini di rumah udah banyak banget pahala. Kalau ada seorang istri Pak nih yang cium tangan aja sama suaminya, itu pahalanya. Dosa istri tersebut dikeluarkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bu, pengen dosanya diampuni sama Allah? Setiap kita pasti punya dosa, setiap kita pasti punya salah, betul? Tah aya tadi dia yang punya dosa, ayah di dia pasti punya salah, punya dosa. Dosa sama suami ya Bu ya, dosa sama mertua, dosa sama tetangga, dosa sama temen, dosa sama saudara. Ibu cium tangan aja sama suami, itu pahalanya Bu. Dosa ibu akan dikeluarkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bukan cuman itu doangan. Maaf, bukannya ngajarin, cuman ngingetin. Kalau ada seorang istri yang cium tangan kepada suaminya, cium tangannya ikhlas karena Allah, maka itu pahalanya ibu sama kayak mencium Hajarul Aswad. Ibu pernah pergi ke Mekah? Belum? Kalaupun udah pernah, susah nyium Hajar Aswad Pak. Susah. Ibu cium tangan sama suami di rumah Pak, itu pahalanya sama kayak ibu mencium Hajar Aswad. Apalagi yang kebetulan suaminya hitam. Ntar pulang dari sini cariin aja, woi Hajar Aswad di mana lo? Tapi jangan lihat hitamnya Bu, yang penting rasanya gurih-gurihnya. Alhamdulillah. Ini mah kadang-kadang ngaji setiap hari. Maaf beribu maaf. Ziarah kuat sampai ngutang-ngutang buat ziarah Wali Songo. Sama suami berani banget. Sama suami berantem mulu. Ada di sini yang istrinya model kayak begitu, ada. Maaf Bu, walaupun ibu ahli ibadah, kalau sering nyakitin hati suami, sering bikin jengkel hati suami, seluruh amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya ditolak mentah-mentah oleh Allah. Gimana bapak-bapak, setuju ceramah begini? Tenang Bu, ada bagiannya Bu. Ini saya lagi angkat dulu bapak-bapaknya. Mulai malam ini Bu, yang kemarin-kemarin masih suka nolak, ntar ngomong sama suaminya, terserah AA deh, mau dikecapin, mau dicocol kek, terserah AA, pokoknya abdi udah pasrah aja. Alhamdulillah. Contoh akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus anak-anak muda, ada di sini anak mudanya? Nih anak-anak muda. Ayo brother, kalau kita ingin mencontoh, meniru, mentauladani seseorang, yang pertama harus kita contoh, yang pertama harus kita tiru Rasulullah Nabi kita Muhammad. Ada anak mudanya di sini ada? Coba saya mau dengar anak muda suaranya mana di Panongan Lor. Hoi anak-anak muda, keluarkan suaramu. Kurang semangat sekali lagi. Hei anak-anak muda, brother and sister, keluarkan suaramu. Allahumma shalli ala Muhammad. Contoh akhlak baginda Nabi. Di zaman sekarang ini Pak, kita cukup prihatin.
banyak regenerasi muda kita, mereka yang sudah tidak lagi mencontoh akhlak Nabi, tidak lagi mentauladani akhlak baginda Nabi, mereka lebih cenderung mengikuti arus westernisasi. You understand? Naon westernisasi? Kata aki-aki good. Overlome. Kowe orang cari itu si Bitung. Bu, arus westernisasi ialah arus kebudayaan yang datang dari barat. Coba lihat generasi muda kita di zaman sekarang ini, pakaiannya ngikutin pakaiannya orang-orang barat, minumannya ngikutin minumannya orang barat, makanannya ngikutin makanannya orang barat. Coba lihat orang barat kalau pakai pakaian nih Pak, pakai celana lepis udah cakep-cakep, semua dibolongin sama dia. Betul apa enggak? Dengkul bolong, betis bolong, paha bolong. Tapi kalau orang barat mah masih mending Pak, orangnya putih bening. Nah ini bocah Panongan lor pakai celana lepis dibolong-bolongin, udah tahu badan hitam burik digaruk ngebul ya. Pakai anting sebelah mending emas, hadiah Ciki. Lagunya tengik banget. Giliran datang malam minggu nih kayak begini nih, diajak sowan ke ulama tehoyong, diajak sowan ke kiai ke habaib tehoyong, malah nongkrong di pinggir got, di pinggir kali. Maaf, kadang-kadang bukan cuma sekedar nongkrong doangan, ada yang sambil nyekek botol, ngedrink, ngefly, ngeboat, tripping, giting. Ada yang terbius dengan heroin, morfin, TKW, brandy, whisky, sampanye, bulonye, martini, vodka, AO, sabu-sabu, putau, cipas, cipas regal, wine white, wine red, ciu, raja wali, mix max, cap orang tua, rokoknya sinte, Jack Daniel, Jack Label, naon deui, Captain Morgan, waka waka. Ya. Semua ditenggak, semua diminum. Maaf Pak, kalau orang barat mabok, maaf, masih sopan, muntahnya keluar keju, keluar roti. Nah bocah Panongan lor, pas begitu mabok muntah dicokir-cokir, ijo banget ijo, kangkung sama genjer no. Mit amit. Dari sini saya cuma pengen bilang kayak begini nih intinya nih. Ayo anak-anak muda di Panongan Lor ini, udah bukan saatnya lagi buat kita anak muda mabok-mabokan, betul? Udah bukan zamannya lagi buat kita anak muda narkobaan, betul? Udah bukan zamannya lagi buat kita anak muda cimengan, betul? Sekarang ini brother, sister, saatnya sekarang kita anak muda masuk masjid, masuk musalla, masuk majlis taklim. Itu baru anak muda, harapan bangsa, harapan negara, harapan agama. Ceramah udah mulai lapar begini nih. Dimarah mulu bawa anaknya. Untung udah kena baso tadi. Alhamdulillah. Nih kalau anak-anak mudanya di Panongan Lor ini, mereka sudah lebih cenderung mengikuti arus westernisasi atau arus kebudayaan yang datang dari barat. Nih nasib masjid Bu, ntar lama-lama jadi kesian Bu. Nih jawab yang jujur Pak Bu, nih masjid Nurul Falah ini bagus apa enggak? Keren apa enggak? Megah apa enggak? Kalau masjidnya megah, masjidnya bagus, masjidnya keren, dalamnya aki-aki, lalu gimana urusannya? Nggak ada anak mudana. Coba sekarang ini lihat Bu, di masjid-masjid di mana aja, bukan cuma di Panongan Lor doang. Di Jakarta itu ada kumpulan Dewan Kemakmuran Masjid. Itu kalau disurvei
dalamnya Pak ternyata isinya aki-aki mulu, banyakan ketimbang anak mudanya. Betul ente? Yang mukul beduk aki-aki, yang azan aki-aki, yang qomat aki-aki, yang jadi imam aki-aki, yang jadi makmum aki-aki, yang nutup pintu masjid aki-aki, yang gulung karpet aki-aki, yang mati Baudi, no, kata dia, no, kata dia. Abah Udi, Abah Udi, Abah Uyi, Abah Uyi na ayan teh. Mana Abah Uyi? Bah, bah lagi acara jangan tidur dulu bah. Kalau masjidnya bagus, musolah di mana-mana keren, yang adzan subuh aki-aki, lah kan kesian kita dengernya ya Pak ya. Nih 3:30 aki-aki nih, Abah Uyi ini hidupin mic nih Abah Uyi. Abah Uyi, Abah Uyi, Abah Uyi. Uyi apa Udi sih? Unyi. Iya Abah Uyi, U-Y-I, Abah Uyi hidupin mic. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kata istrinya Abah Uyi, ya mati dan ya aki-aki, mati dan. Harusnya ada anak muda, bro, masuk masjid ngomong sama Abah Uyi, bah maaf Abah yang jadi imam dah, biarin saya yang azan. Anak muda nih di Panongan Lor masuk masjid, dia yang azan subuh. Nungguin ya. Sabar, dekengane pusat ini Bu. Sabar. Yang azan anak as-salatu khairun minan naum. Ibu-ibu yang punya anak perawan lari di depan rumahnya teriak, tarik calon mantu. Tuh. Cakep gak urusan kalau begitu Bu? Cakep. Oleh karenanya ayo anak-anak muda harus bangkit. Apalagi yang dulu-dulunya udah masuk ke jalur hitam. Sekarang ini kiamat udah semakin dekat Bu. Bu, Bu, kiamat udah semakin dekat. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Gaul nih bareng sama orang-orang yang soleh. Ntar kalau kita mati meninggal dunia, ada yang ngedoain kita. Bu, Bu, gaul sama orang-orang yang baik-baik. Kalau kita tahu itu orang suka ngomong-ngomongin orang, jangan terlalu dekat. Maaf, bukan ngajarin, cuman ngingetin. Kadang-kadang orang sekarang ini banyak banget yang mulutnya pada lemes Pak. Iya Pak, iya. Di depan kita mau baik, di belakang kita nya. Ayat tadi dia orang yang kayak begitu. Yang mana orangnya? Di depan kita mah sopan banget ngomongnya. Wah, kalau kita lagi curhat, tenang, urusan kamu gua ada yang tahu satupun. Wah, belum dapat seminggu, 3 hari sekampung orang pada tahu masalah kita. Tuh orang sekarang nggak ada yang bisa dapat kita makanya percaya, curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu. Kalau kita curhat hanya kepada Allah, Allah yang maha menutupi aib kita, Allah yang maha menjaga aib kita. Setelah tadi kita sholat ibadah, kita curhat kepada Allah, ya Rob, tah iya hidup abdi kunaon seperti ini we. Abdi teh hoyong duit sing seueur 5 miliar, amin. Pengen duit 5 miliar Bu? Kerja. Ikhtiar dibantu dengan doa.
Kalau menurut kita mungkin mustahil. Nggak mungkin saya punya duit 5 miliar kata kita. Tapi bagi Allah nggak ada yang mustahil. Apalagi masih ada orang tua nih kita di alam dunia. Siapapun kita orangnya, kalau masih punya orang tua, terkhusus ibu yang masih hidup di alam dunia, kita masih punya kesempatan Pak jadi orang kaya sekaya-kayanya. Kenapa? Karena ada doa orang, karena ada doa ibu bapak. Doa untuk anaknya sama kayak doa Nabi untuk umatnya, mustajabah. Nih termasuk sekarang ini Pak, kita punya hajat, punya cita-cita, betul gak Pak? Bapak punya cita-cita gak Pak? Apa cita-citanya? Ada yang pengen berangkat haji ya, ada yang pengen berangkat umroh, ada. Nih dengan kita berkumpul lebih dari 40 orang, doa kita sekarang ini kayak doanya wali. Percaya ente? Kalau masih ada yang kurang percaya, saya keluarin dalilnya ini Pak, biar pantas ini dipanggil Ustadz ya. Nih kayak begini dalilnya. Doaul arba'in kadu'ail wali. Doanya orang yang sedang berkumpul sebanyak 40 orang atau lebih, kadu'ail wali, maka sama seperti doanya wali. 40 orang satu wali, 80 orang dua wali, begitu seterusnya kali 40 orang. Sekarang ini doa kita kayak doanya wali. Kalau saya ajak doa, mau nggak sekarang? Kalau doa tangannya di bawah apa di atas? Ayo kita berdoa, mudah-mudahan dari dunia sampai akhirat kelak hidup kita selalu bahagia. Di dalam surga bisa memandang wajah indah Nabi kita Muhammad. Di dalam surga bisa nanti kita bergandengan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Nih poin yang pertama, contoh akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah mau setengah 12. Terus lanjut. Ini ngundang apa ngontrak? Poin yang kedua, dengan kita memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo banyakin untuk kita baca sholawat. Dari tadi kita udah diajak baca sholawat sama tim Hadroh. Apa mereknya? Mereknya apa merek ente? Tim Hadroh Irmas Nurul Falah. Dari tadi kita udah diajak baca sholawat Bu. Saking indah ademnya baca sholawat, saya sampai tidur tadi tuh. Saking ademnya baca sholawat, saya sampai tidur. Bobok. Sekali aja kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad, 10 Allah berikan rahmat buat kita. Satu kali bersolawat, 10 limpahan. Mau kemana itu dia? Mau kencing juga kali ya? Kalau mau kencing Bu, saya pesen ngedennya pelan-pelan aja. Takut suaranya kedengeran sampai ke sini. Maaf kalau ngomongin kencing, maaf suara kencing beda-beda. Kalau kencingnya perawan masih rada kencengan. Seprit itu perawan. Kalau janda beda lagi suaranya. Coca-Cola. Balik lagi aja. Ada aja iklannya dah. Satu kali bersolawat, 10 limpahan rahmat. Satu kali bersolawat, 10 limpahan rahmat. Ya pales banget rahmatnya. Rahmat Bu, please deh rahmatnya digoyang dikit, bisa?
Nih begini nih. 10 limpahan rahmat. Bisa? Tiasan teu? Ayo ulang sekali deui nya. 1 kali bersolat 10 limpahan 1 kali bersolawat 10. Nenek-nenek pada godik semua pahanya. Rahmat. Gak usah didengerin Pak Bu. Kalau ada orang yang bilang sholawat Nabi kan katro, sholawat Nabi kan udah ketinggalan zaman, ulah didenge kan gitunya. Setuju? Ulah didenge. Malah kadang-kadang yang bikin saya heran Pak, yang bilang katanya sholawat Nabi itu katro, sholawat Nabi katanya ketinggalan zaman. Kadang dia ngaku Pak agamanya Islam. Saya kira dia bukan orang Islam, dia adalah antek-antek Yahudi yang berkedok Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata siapa sholawat katro ya Bu ya? Ini tadi nih Masjid Nurul Falah, sholawatan enak, ditambah ada syair-syairnya. Alamat anak soleh iku ada. Pusing dibocet awal lelet banget. Ayo biar semangat, biar nggak pales nyanyinya. Tes vokalnya dulu boleh? Boleh tes vokalnya boleh? Coba saya pengen tes vokal. Bapak-bapak nanti ibu-ibu begitu ya. Tiasan teu. Ibu-ibu nak bapak-bapak nak coba yang saya pengen tes vokal terlebih dahulu. Ladies first. Ibu-ibu nak. Bu, siap? Ayo, 1 2 3. Bapak-bapak nak. Lebih semangat bapak-bapaknya. Bapak-bapak nilainya 85. Tadi ibu-ibu nilainya 70. Ayo Bu, jangan mau kalah. Sekali lagi Bu, 1 2 3. Nambah 73. Apakah bapak-bapaknya tetap bertahan? Coba kita tes sekali lagi. Ayo Pak. 1 2 3. Yes, akhirnya dia semangat juga. Tepuk tangan buat bapak-bapaknya. Dari tadi Bu malu-malu. Terusin baca sholawat pasti Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Nih kita orang-orang yang beriman, insya Allah mudah-mudahan tergolong orang beriman kita semua, amin. Wajib untuk kita bersolawat kepada Nabi. Bapak-bapak mau berangkat ke kantor, ada yang naik mobil, ada yang naik motor. Di mobil Pak baca solawat boleh ente? Boleh. Di motor? Boleh. Boleh ente baca solawat? Boleh. Di motor? Boleh. Di motor? Boleh. Boleh. Biasa aja. Golok banget sampai dipelototin sih. Boleh. Ibu-ibu mau berangkat ke pasar, ada yang naik motor. Ada nggak yang naik motor ibu-ibu? Ini kayaknya yang sen kanan belok kiri semua ini Pak. Kalau dimarahin galakan dia ini Pak. Pakai kacamata hitam gede. Bu, diangkot, ayah tak angkot tadi dia. Ayah, diangkot
angkot baca sholawat boleh ente? Di mobil angkot? Boleh? Boleh. Udah sampai di pasar, pasar naon? Nah, iya yang paling dekat di dia. Naon? Do. Ong. S. E. Sedong. Di pasar Sedong, Bu, boleh ente baca sholawat? Boleh. Di pasar boleh juga? Boleh. Pulang dari pasar, masuk ke rumah nih, nyampe di dapur, sambil ngulek cabe, ngulek bawang, ngulek mat, ngulek baca sholawat boleh ente? Ngulek? Boleh baca sholawat? Ngulek? Boleh. Sambil ngulek ibu-ibu baca sholawat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Boleh ngulek baca sholawat? Boleh. Ibu-ibu yang punya orok baru melahirkan punya bayi, tah di dia nyebutna orok apa bayi? Orok sama ya. Ibu-ibu baru ngelahirin punya orok umur 2, 3, 4, 5 sebelum 2 tahun sambil nyusuin orok boleh ente baca sholawat? Nyusuin orok boleh baca sholawat? Nyusuin bapaknya orok? Ngereskan pikirannya. Boleh, cuman kan bagaimana sholawatannya ya Bu ya? Iya, tawanya telat. Pak Sarifudin, Pak Sarifudin lagi ini baca sholawat istrinya. Izin komandan, ngibur umatnya Rasulullah, biar pada nggak bete, biar pada nggak galau ya Bu ya. Saya mah ceramahnya begini aja udah ya Pak ya. Ada nyengir, ada ketawanya, boleh kan ya? Yang penting materi ceramah harus tetap masuk ya. Kan kalau ceramah ada nyengir, ada ketawanya kayak begini, jamaah ibu bapak jadi pada lupa sama utang ya. Iya Pak, iya. Saya juga jadi dapat double Pak pahalanya buat saya. Ya hitung-hitung ngibur orang-orang stres nih yang datang. Alhamdulillah. Boleh baca sholawat sambil nyusuin orok? Boleh. Cuman please Bu, saya pesen banget, kalau lagi nyusuin orok, please jangan ada yang di luar rumah, masuk ke dalam rumah. Ini mah kadang-kadang nyusuin Pak di luar rumah, main ablak aja begini lagi deh. Ntar takutnya itu kan yang namanya nyusuin di luar rumah, angin sepoi-sepoi nih Pak. Iya, ibunya ngantuk ketiduran, anaknya main, orang gila lewat depan rumahnya, digantiin sama orang gila. Masuk ke rumah ya, sambil nyusuin orok nih kayak begini nih kayak begini nih liatin nih, tutupin kayak gini, tutupin kayak gini. Kalau kurang gede begini nih, tutupin. Ya orang gede sih 42 ukurannya. Tutupin kayak gini sambil nyusuin, baca sholawat, baca qasidah. Qasidah boleh nggak? Boleh Bu, sambil ditimang-timang. Ya Rabbi bil Mustafa badlik sidana waghfir. Pindahin sebelah kiri. Ya wasi, kegigit. Masa bayi bisa gigit? Paling Pak Sarifudin yang gigit. Saya tahu beliau ini orangnya humoris, suka bercanda Bu, makanya saya bercandain ya. Kadang-kadang ada yang dari mukanya aja nggak bisa diajak bercanda Bu. Baperan. Tapi beliau ini polisi yang subhanallah
kelihatan dekat dengan masyarakat. Mudah-mudahan biar terus Allah angkat derajatnya. Amin ya rabbal. Semoga dimanapun beliau bertugas selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam hormat komandan. Banyakin baca solawat. Siapa bilang solawat Nabi itu katro? Sholatullah aja bu, itu bisa 3, 4, 5, 6, 7, 8 nada. Betul gak? Itu solawat sholatullah doang. Nih contoh kayak begini. Nada solawat sholatullah yang pertama, sholatullah salamullah semua ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Berapa nada? Baru satu. Ada lagi nada yang lain? Bagaimana nadanya solatullahnya Pak? Nada sholatullah yang kedua ada lagi ente? Ayo deh ente. Gimana nadanya? Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin. Nada sholatullah yang nomor 2. Ada lagi nada yang lain Pak? Gimana nadanya yang nomor 3? Gimana nadanya Bu? Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Joko tingkir stop, membedawat. Joko tingkir wali Jawa, ngambil dawat walat wali itu Bu, jangan tingkir membedawat. Tuh nada sholawat sholatullah yang nomor. Oh habis jajan nih ya, makin gemuk dah dia. Udah malam jajan lu. Aa dibeliin nggak Aa? Aa badai kemana? Badai Wah Allah. Ayo kita baca sholawat sekali lagi sambil diiringi sama tim hadroh kebanggaan kita, Irmas Masjid Nurul Falah. Oke, siap semua? Saya tanya sekali lagi, Ibu, Bapak mau sholawatan apa? Mau sholawatan apa? Apa aja? Tapi bareng-bareng ya? Bener ya? Janji ya? Please jangan ada dusta di antara kita. Cuak. Ayo terserah. Apa tadi selawatnya? Apa aja? Apa aja? Tapi bareng-bareng bener ya? Ayo tuh 2, 3. Apa aja? Apa? Lebih semangat. Apa aja? Apa aja? Apa? Apa aja? Apa? Shallu ala Muhammad. Pala lu ngebul apa aja. Ayo serius Pak, Bu, mau selawatan apa? Mau selawatan apa? Kan banyak. Ada selawat Jibril, ada selawat Mikail, Israfil, ada Tibil Kulub, ada Busro Lana, Rohatil. Banyak. Ayo mau selawatan apa?
Jibril, Busrolana, Bil Kulub. Udah begini aja dah, sholawatnya terserah saya aja dah ya. Ribet banget, rempong diisi tuh. Sholawatnya terserah saya, ntar jamaah tinggal ngikutin, begitu aja ya. Ribet banget. Tapi ntar terusin ya Pak ya. Bener ya Pak? Sholawatnya terserah saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Siap terusin ya jamaah ya. Sara ala al-buraqi fi sab'atin tibaqi. Semua Sara terusin. Katanya terserah saya. Ini so tahu banget. Bila ingin melihat ikan, tenangkan dulu airnya. Bila mata tertuju pada caranya tak sama menggoda. Semua jangan. Siapa yang nyuruh itu pakai gituan? Rusak bukan tunggu komando. Mana pakai pecinya kayak Gus Bahan dia. Ayo kita baca sholawat ya. Kita kirimkan sholawat kita ini terkhusus untuk junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di medley aja, di yang pertama Busro, yang kedua Tibil Kulub. Ntar kita lanjut aja dah pokoknya ya. Oke? Siap semua? Jangan ada yang diem. Ulah cicing. Semuanya harus bersuara. Naon bahasa Sundana? Semuanya harus bersuara. Naon bahasa Sundana? Sadayana sareng-sareng. Gimana sih dah? Udah pokoknya intinya jangan ada yang cicing. Semuanya semuanya baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tim hadroh siap? Allah. Tahan dulu. Kalau ada yang ngerekam boleh nanti di tag di Instagram saya. Jazakumullah Mubarak Al Madinah. Ibu-ibu punya TikTok? Nggak apa-apa Bu main TikTok ya, daripada orang sono yang nguasain ya. Mendingan kita yang main TikTok isinya sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ayo, udah siap? Ayo mainin siap-siap. Itu dia lagi kekediknya begitu. Belum mandi kali ya. Bercanda ya bro, bercanda. Udah siap semua? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna wa ahlana wa auladana wa jami'. Boleh yang punya handphone sambil diginiin ya. Dihidupin lampunya. Min yaumina hadaina yaumil akhir. Sekali lagi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busara
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan salawat yang kita baca bersama-sama sampai kepada Nabi kita Muhammad, sehingga kelak kita bukan hanya mengaku sebagai umatnya baginda Nabi, semoga kelak kita pun diaku sebagai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita baca doa untuk saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Mau ya Bu, Pak? Semoga Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemenangan. Kita yang berada di Indonesia
Bu, tanggung, belum doa, tanggung. Afdolnya ngaji pulang setelah doa. Kita yang di Indonesia yang lagi pada usaha, semoga Allah lancarin usaha kita, Allah lancarkan dagangan kita. Yang lagi sakit, semoga Allah sembuhkan penyakit kita, Allah pulihkan lagi kesehatan kita. Yang belum ketemu jodohnya ada, yang jomblo ada, janda ada, janda mana janda, angkat tangannya janda. Mudah-mudahan yang janda pulang dari sini ntar kayak di film-film ya, lagi jalan ketuk gitu ya, ketemu sama jodohnya di antara jamaah di sini. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa bi niyatil mazkurat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. أفضل قلته أنا والنبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين. آمين من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله kunku mohon ya Rabb. Saya baca doa duluan, nanti jamaah yang ikutin. Kita doa untuk bersama-sama, terkhusus untuk negara kita Republik Indonesia. Semoga kelak Allah berikan kepada kita pemimpin yang adil, yang amanah, amin, yang cinta kepada masyarakat kita semuanya. Boleh beda pilihan asal jangan pada berantem. Dah begitu aja dah ya. Boleh beda pilihan asal jangan pada berantem. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aktif qulubal alamina ada Indonesia wasibni haibatan jalalatan qabulan bisal mahad. Allahumma aktif qulubal alamina ala Palestina Gaza wasibni haibatan jalalatan qabulan bisal mahad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang masih pesantren lagi belajar, mudah-mudahan anak ibu pun yang pada di pesantren biar cepat menghafal pelajarannya. Ini ilmu laduniyah dari Syekh Abdul Qahar bin Raden Haji Anom Abdullah. Mudah-mudahan sekali dua kali baca hafal pelajarannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Alim, allimni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Fallahu wasi'un alim. Ya Allah, ya Fattah, iftah qalbi likasfi khafiyil ilmi fil qulub idha khaffat. Fallahu fathan qariba. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Terakhir kita baca doa sabu jagat bersama-sama. Semoga dari dunia sampai akhirat hidup kita dikasih bahagia terus sama Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Lebih yakin lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar dari Allah. Tar dulu. Belum salam, ini kebiasaan nih orang-orang Panongan. Tar dulu, setelah salam baru Bu. Saya mau minta maaf dulu. Tar dulu, sebentar lagi. Yang benar dari Allah, yang salah itu datang dari Al-Fakir yang bodoh ini, yang doif, yang banyak salah dan dosanya ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung iya. Hah? Itu di ujung iya kah? Di ujung iya kah? Yang ujung iya. Oh, tadi ujung iya sama. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan nasihat dan tuntunan dari beliau Kiai Haji Zaki Mubarak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai MC undur diri, mohon maaf apabila banyak kekhilafan dan kesalahan baik dari tutur kata ataupun sikap. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu